Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Aura Mesya Febriana dengan NIM E1C025-10147. Aku dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mataram. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan membacakan cerita anak yang berjudul Buaya Kecil yang Baik Hati. Sumber ceritanya dari Riri, cerita anak interaktif. Di sebuah hutan flora yang luas, ada sebuah sungai lebar berair jernih. Airnya mengalir tenang, sesekali riak kecil menari di permukaan. Pohon-pohon tinggi menaungi tepi sungai, daunnya bergoyang pelan saat angin bertiup. Burung-burung bernyanyi, serangga berdengung, dan suasana terasa damai. Namun, di balik ketenangan itu, Sungai Flona dikenal menyeramkan. Sungai itu adalah rumah bagi para buaya besar. Tubuh mereka panjang, kulitnya keras, gigi-giginya tajam, dan tatapan matanya membuat hewan-hewan kecil ketakutan. Di antara mereka, ada buaya kecil bernama Kroko. Tubuh Kroko lebih kecil dibandingkan buaya lain, dan sifatnya pun berbeda. Sementara buaya-buaya besar senang menakuti, Kroko justru punya hati yang lembut. Pagi itu, Kroko berjalan di pinggir sungai. Ia menikmati suara alam ketika tiba-tiba ia mendengar suara lirih. Ikan kecil berkata, "Tolong, tolong aku." Kroko mendekat. Ia melihat seekor ikan kecil terjepit batu besar. Siripnya bergerak lemah, hampir putus asa. Lalu, Kroko pun berbicara. "Tenang, aku akan membantumu keluar." Dengan hati-hati, Kroko mendorong batu itu menggunakan moncongnya. Batu bergeser perlahan, dan ikan kecil pun bebas. Ikan kecil berkata, "Terima kasih, Kroko. Aku kira aku akan mati. Kau baik sekali." Kroko tersenyum lalu berkata, "Sama-sama, hati-hati ya lain kali, jangan terlalu dekat dengan bebatuan." Dari kejauhan, dua buaya besar, Broly dan Kodil, memperhatikan. Broly menertawakan. "Lihat itu Kodil, buaya kecil menolong ikan, dasar lemah." Kodil ikut mengejek. "Hahaha, buaya itu seharusnya memangsa, bukan menolong. Kau memalukan, Kroko." Kroko hanya menunduk. Hatinya sedikit perih mendengar ejekan itu. Tapi, ia tetap berbisik pada dirinya sendiri. "Aku hanya ingin berbuat baik. Apa salahnya?" Beberapa hari kemudian, di pinggir hutan, seekor kambing kecil bernama Kota tersesat. Ia kehausan, dan penciumannya membawanya ke Sungai Flona. Kota menatap air yang jernih. Kota berkata, "Ah, akhirnya aku haus sekali." Namun, tanpa ia sadari, dua buaya besar Broly dan Kodil sudah mengintai. Broly berbisik, "Kambing kecil, makan siang yang lezat." Kodil tersenyum licik. "Kita tunggu ia menunduk minum, lalu kita terkam bersamaan." Kroko yang sedang beristirahat di dekat semak mendengar rencana itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu kalau ia melawan, ia akan jadi sasaran. Tapi bila ia diam saja, Kota pasti dimangsa. Dengan sekuat tenaga, Kroko berteriak, "Kota, jangan minum di situ. Cepat lari, ada bahaya." Kota menoleh kaget. "Apa? Bahaya?" Saat itu juga, Broly dan Kodil menyembur keluar dari air. Mereka membuka mulut lebar-lebar, siap menerkam. Kroko langsung menggigit ekor Kota dan menariknya ke arah semak. Kota menjerit, "Aduh, apa-apaan ini?" Lalu Kroko berkata, "Aku menolongmu, lari cepat." Dengan tarikan itu, Kota sadar, lalu berlari sekuat tenaga menjauh dari sungai. Rencana Broly dan Kodil gagal total. Mereka sangat marah. Broly menggeram. "Kroko, kau berani menghalangi kami?" Kodil menampar ekor Kroko.
Dasar buaya kecil tak berguna. Mereka menyerang Kroko. Tubuh Kroko terpental ke lumpur, kulitnya tergores, dan ia kesakitan. Kroko terdesak. Mungkin aku memang buaya yang salah, aku berbeda, dan semua buaya membenciku. Kroko duduk di tepi sungai menunduk lesu. Air matanya hampir terjatuh. Tiba-tiba, terdengar suara lembut. Ikan kecil berkata, "Kroko, jangan menangis, aku melihat keberanianmu." Kroko mengangkat kepala. Ikan kecil itu muncul bersama kota si kambing dan beberapa hewan hutan lainnya. Ikan kecil berkata, "Kau menolongku waktu aku terjepit batu. Aku masih hidup berkatmu." Kota menimpali. "Aku pun selamat karena kau memperingatkan dan menolongku dari buaya besar." Burung kecil menambahkan, "Buaya lain boleh menertawakanmu, tetapi kami semua tahu kamu istimewa." Kroko terkejut. Lalu Kroko berkata, "Tapi aku berbeda. Aku tidak seperti buaya lain. Mereka semua membenciku." Kota tersenyum. "Justru karena berbeda, kau berharga. Kau bukan buaya biasa. Kau buaya kecil berhati besar." Hewan-hewan itu mengelilingi Kroko. Mereka menghiburnya, membuatnya tidak lagi merasa sendirian. Sejak hari itu, Kroko punya banyak teman. Ia tidak peduli lagi dengan ejekan Broly dan juga Kodil. Hari-hari berikutnya, Kroko dikenal sebagai sahabat hewan-hewan kecil. Bila ada anak kijang yang tercebur ke sungai, Kroko menolongnya. Bila ada burung kecil jatuh dari sarang, Kroko membantu mengembalikannya. Hewan-hewan pun berkata, "Buaya kecil itu memang berbeda, tapi ia pahlawan bagi kami." Broly dan Kodil masih sering mengejek, tapi Kroko hanya tersenyum. Ia sudah tahu kebenaran. Menjadi lebih baik, jauh lebih mulia daripada ditakuti. Dari kisah buaya kecil yang baik hati, kita belajar bahwa berbuat baik tidak pernah salah. Walaupun kadang diejek atau dianggap berbeda, keberanian untuk menolong sesama akan selalu membuat kita dihargai dan disayang banyak orang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.